Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan guru kita, sahabat kami, senior saya di Al-Azhar Kairo Mesir, Al-Mukarram, Tengku Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa ikuti kajian beliau. Yang tidak bisa, jangan ketinggalan ikuti kajian online beliau di channel Ustadz Damanhur Abbas Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabsyiri biha wa takum minkum ummati yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجهد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat kehidupan kepada kita setelah Allah mematikan kita tadi malam, dan Allah masih memberikan kepada kita umur panjang di subuh yang berbahagia ini dan nikmat keimanan sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita semua aspek kehidupan manusia. Salah satu yang selalu diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah at-tayammun. Tayammum itu adalah bagaimana kita membiasakan mengerjakan sesuatu itu dengan tangan kanan. Dan ini salah satu hal yang paling sering kita melupakannya, padahal Rasul sudah membekali kita. Sehingga para ulama sering mengatakan sampai urusan sendal pun itu kita diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam menggunakannya. Pakai sendal dengan kaki kanan dan melepaskan sendal dengan kaki sebelah kiri. Dan ini hal yang berat kalau seandainya kita tidak merasakan bagaimana dan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Tapi sewaktu kita melakukan bagaimana Rasul memakai sendal, maka kita akan melakukan sebagaimana yang diberikan contoh oleh Rasulullah. Dan melepaskannya juga seperti itu. Tapi kalau seandainya kita melakukan tanpa sadar, pasti kita akan melepaskan dengan kaki kanan terlebih dahulu. Padahal Rasul mengatakan kepada kita bahwasanya dianjurkan menghentikan semua pekerjaan itu dengan kiri, kecuali pada saat yang tidak bisa dilakukan dengan kanan. Misalnya pada saat kita mengendari mobil di Asia, tetap harus melalui kiri dikarenakan setirnya itu bukan berada di kiri, berada di kanan. Berbeda dengan Eropa. Pada saat bapak ibu berada di Eropa, maka pada saat naik mobil itu sesuai dengan sunnah katanya. Karena pas setirnya sebelah kiri, maka kita memasukinya dengan kanan. Nah, semampu mungkin kita mengikuti dan menghadirkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad yang akan diberikan syafaat kelak nanti di hari akhirat. Bapak ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, wa'adul haq, janji pasti. Kita masih juga membahas tentang siapa saja yang akan dicemplungkan ke dalam neraka dan amal-amal apa saja yang akan mengantarkan seseorang itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas surat Yunus ayat 7 dengan ayat 8, di mana ayat 7 menjelaskan ada 4 kategori amal
yang dilakukan oleh manusia apabila mereka mengedepankan keempat tersebut, maka Allah mengatakan ulaika ma'wahum fi jahannam ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksubun. Bahwasanya kalau seandainya mereka melakukan itu, maka tempat mereka itu adalah di dalam api neraka. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 7 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Di ayat 7 Allah berfirman bahwasanya innal ladzina la yarjuna liqa'ana, bahwasanya orang-orang yang tidak kepingin ketemu dengan kami, waradu bil hayatid dunya, dan mereka puas dengan kehidupan dunia, watma'annu biha, dan mereka nyaman dengan kehidupan dunianya, walladzina hum an ayatina, dan mereka terhadap ayat-ayat kami ghafilun, lalai. 4 kategori. Pertama sekali Allah mengatakan la yarjuna liqa'ana, bahwasanya mereka tidak kepingin ketemu sama kami. Yang kedua adalah radu bil hayatid dunya, nyaman dengan kehidupan dunia. Yang ketiga adalah watma'annu biha, dan mereka sangat-sangat menikmati kehidupan di dunia. Dan yang keempat adalah ghafilun, mereka lalai dalam mempersiapkan diri mereka terhadap kehidupan di akhirat. 4 kategori ini apabila ada pada diri kita, maka kita adalah termasuk orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Oleh sebab itu sungguh indah ajaran agama Islam ini. Kita dibekali dari awal agar kita tidak termasuk ke dalam kategori yang 4 ini. Maka pada saat kita melangkahkan kaki kita dari rumah, mengambil wudhu di kegelapan malam, ya, melakukan salat tahajud, memuji Allah, ingat kategori pertama itu adalah mereka orang-orang yang tidak kepingin ketemu dengan kami. Maka kita menghadirkan semua perbuatan yang kita lakukan itu dikarenakan kita kepingin ketemu sama Allah. Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya menjelaskan bahwasanya yarju ini dimaknakan menurut Ibnu Abbas. Beliau mengatakan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang ingkar terhadap hari akhirat, orang-orang yang ingkar terhadap hari kebangkitan. Ini yang dimaksud dengan orang-orang yang tidak kepingin ketemu sama kami. Mereka itu adalah orang-orang yang memang tidak mempercayai bahwasanya akan ada hari kebangkitan, akan ada hari yaumul mahsyar, yaumul qiyamah. Dan yang kedua menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib tersebut adalah mereka tidak meyakini adanya ganjaran dan pahala, sehingga mereka tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan, dan perbuatan tersebut dipersembahkan kepada Allah dan Rasul. Ini merupakan salah satu motivasi, umpan balik yang memang harus kita jadikan sebagai motivasi kita. Pada saat kita harus berjalan kaki melaksanakan salat subuh, maka jadikanlah setiap derap langkah yang kita lakukan itu, yang kita hayun itu merupakan investasi kita untuk bertemu dengan Allah, dan itu akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang luar biasa. Ini yang harus kita lakukan. Kalau tidak, maka kita tidak akan pernah mau tergerakkan hati kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan kesalehan-kesalehan. Maka ini menjadi motivasi kepada kita bahwasanya jangan pernah kita menjadi orang-orang yang tidak mempercayai adanya hari akhirat, sehingga kita menjadikan semua kebaikan yang kita lakukan hari ini di dunia ini dikarenakan kita meyakini akan pertemuan kita dengan Allah. Duduk kita beriktikaf pada subuh yang berbahagia ini adalah sebagai investasi kita nanti untuk hari akhirat kita, agar kita bisa bertemu dengan Allah.
Ini adalah sebuah motivasi kepada kita bahwasanya kita harus mempunyai sebuah keyakinan bahwasanya apapun kebaikan yang kita lakukan itu pasti akan untuk bertemu dengan Allah. Kenapa digunakan di sini dengan kata-kata yarjuna? Karena kata-kata yarjuna itu ar-raja talabu syai'un yumkinu ayyuqa. Itu penggunaan kata-kata ar-raja. Menginginkan sesuatu perbuatan dan perbuatan tersebut mungkin terjadi, mungkin diraih, mungkin dicapai. Ini kata-kata raja. Berbeda dengan tamanni. Kalau tamanni talabu syai'un la yumkin ayyuqa. Perbuatan sesuatu yang ingin diinginkan dan dicintai, akan tetapi perbuatan tersebut, kejadian tersebut itu sama sekali tidak akan bisa diraih dan digapai. Itu yang dimaksud dengan tamanni. Berbeda dengan raja. Maka di sini dikatakan bahwasanya innal ladzina la yarjuna liqa'ana, bahwasanya orang-orang yang tidak kepingin ketemu sama kami, padahal ketemu sama kami itu adalah sesuatu yang mungkin diraihnya, yang mungkin digapainya. Maka ini adalah suatu pemilihan kata-kata yang sangat tepat di dalam Al-Quran. Karena setiap kata yang digunakan di dalam Al-Quran itu sangatlah tepat posisinya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir tersebut beliau mengatakan wa huwa qaulul Ibnu Abbas la yakhafuna al-ba'ts wa qauluhu innama anta munzirum man yakhshaha. Bahwasanya engkau memperingati orang-orang yang takut terhadap akan hari akhirat. Kita berulang kali mengatakan suasana pada saat dibangkitkan, pada saat itu ditiup sangkakala pertama dan kedua dan menanti dihisap, itu adalah suasana yang paling mencekamkan. Dan saya juga sering mengulang di dalam majelis ilmu ini bahwasanya siapapun di antara kita yang sudah pernah berurusan dengan pengadilan itu akan menghabiskan waktu kita, melelahkan di sidang, dipanggil sidang pertama, sidang kedua. Ini hanya sidang dunia, tapi kita sudah merasakan begitu lelahnya. Bagaimana dengan sidang hari akhirat? Yang akan disidang nanti itu bukan satu orang, bukan 10 kasus ya. Kalau dia mempunyai umur 80 tahun, maka kasusnya bayangkan berapa banyak kasus yang harus disidang. Dan orang yang disidang tersebut bukan hanya satu orang, mulai dari pertama diciptakan manusia sampai nanti hari akhir orang yang akan disidang. Maka rasa takut itu perlu kita hadirkan. Kenapa kita menceritakan tentang neraka? Kenapa kita menceritakan tentang hari akhirat? Agar rasa takut itu hadir di dalam jiwa kita. Pada saat ada peluang untuk melakukan kemaksiatan, maka ingatlah bahwasanya akan adanya hari di mana hari tersebut kita akan ketemu sama Allah dan akan dihisab. Ini sebenarnya yang paling terpenting. Radu bil hayatid dunya, dan mereka itu nyaman dengan kehidupan dunia, rela dengan kehidupan dunia. Rela dengan kehidupan dunia ini, dan saya sering mengulang di dalam majelis ilmu ini bahwasanya kehidupan dunia ini tidaklah selamanya. Tidak ada di antara kita yang diciptakan oleh Allah itu umurnya mulai dari dia lahir sampai dengan hari kiamat, tidak. Akan tetapi umur kita itu sangat tergantung dengan pemberian dari Allah. Ada di antara kita yang Allah berikan umur panjang, keberkahan. Ada yang sudah berumur 80 tahun, 90 tahun. Ini adalah keberkahan umur kalau seandainya digunakan umur tersebut untuk mengabdi dirinya kepada Allah. Namun bayangkan, ada orang yang sudah umurnya lanjut tapi tidak mau menghabiskan waktunya di tempat-tempat seperti ini. Ini adalah sebuah ujian yang berat bagi mereka yang diberikan umurnya. Kenapa dikatakan dengan waradu bil hayatid dunya? Dikarenakan tidak ada kehidupan manusia ini yang kekal. Maka pada saat kita diberikan umur oleh Allah, maka jadikanlah umur tersebut bukan hanya untuk mengejar kehidupan di dunia. Berapa banyak alasan kenapa tidak mau mengikuti pengajian subuh? Nggak sempat, karena harus siap-siap untuk melakukan persiapan untuk bekerja. Kenapa tidak mau mengaji setelah maghrib di Masjid Darussalam? Nggak sempat,
karena masih waktu bekerja. Sampai kapan kita akan bekerja untuk meraih kehidupan di dunia ini? Ya. Padahal begitu kita meninggal, apapun yang kita tinggalkan itu semuanya akan diperebutkan oleh orang-orang lain, oleh ahli waris kita. Bayangkan, begitulah kejamnya dunia ini. Secinta apapun seorang anak sama orang tuanya, begitu meninggal orang tua, paling dia larut dengan kedukaan itu 1 bulan. Itu sudah lama sekali. Setelah 1 bulan hilang dukanya terhadap orang tuanya. Paling nanti sekali-sekali dia update di media sosial, rindu papa, misalnya seperti itu. Buat satu sosial, doa nasi. Ini fenomena yang terjadi hari ini. Maka pada saat orang mengejar dunia, ya, dan dunia adalah targetnya, maka dia akan hidup hina di atas dunia ini. Dia akan hidup hina. Tapi pada saat seorang itu mempercayai dan meyakini bahwasanya wal akhiratu khairun wa abqa, dan kehidupan akhirat itu adalah lebih baik dan abadi, maka Allah akan mengikutkan dunia kepadanya dengan dunia. Berbeda sekali. Tapi kalau seandainya dia mengejar dunia, lihatlah berapa banyak orang yang pada saat dia muda bekerja, tahu-tahu begitu dicepet satu urat saraf sama Allah, terus terkapar. Apa yang dia perolehi selama ini, ya, semua dia habiskan untuk waktu berobat, dan dia tidak sempat beribadah. Tapi pada saat kita sudah mempersiapkan diri kita mengikuti pengajian, ada waktu yang kita luangkan untuk bekerja, ada waktu yang kita luangkan untuk beribadah kepada Allah, untuk kita mempelajari agama Allah ini, kita luangkan waktu kita beriktikaf di masjid, mendengarkan tausiah, mengikuti kajian. Ini sebenarnya yang harus kita lakukan. Agar apa? Agar dunia ini tidak menipu kita. Wa'lamu anna sifatul ula isyaratun khulu qalbihi an talabul lazzah ar-ruhiyah. Bahwasanya pada saat seseorang itu sudah mengejar dunia, maka hatinya itu akan kosong tentang kehidupan ruhaniah. Percayalah, kalau sudah menjadikan dunia sebagai obsesinya, maka tidak akan pernah menarik dengan kehidupan akhirat. Yang dia target adalah semua capaian dunia. Sehingga di dalam ekonomi kapitalis itu dikatakan seseorang itu dihitung sejahtera apabila semakin banyak peralatan dan kebutuhan hidupnya tercapai. Ada mobil pribadi, ada rumah pribadi, ada kapal pribadi, ada pesawat pribadi, ada kolam renang pribadi. Ini yang dikatakan dengan sukses menurut ilmu ekonomi. Kenapa? Dan sama sekali dia tidak akan pernah lagi memikirkan tentang bagaimana persiapan akhirat. Pada saat dia mendengarkan, misalnya di Masjid Darussalam setiap Jumat ada Maidatur Rahman, memberikan makanan kepada jamaah salat Jumat. Enggak tergerak sedikit pun hatinya. Kenapa? Karena memang dia sudah nyaman dengan untuk mencari harta dan tidak mau mendistribusikan harta tersebut. Sehingga hatinya itu kosong dari mencari keruhanian. Watma'annu biha. Fa iza sami'u inzar wa takhwif lam tu'jal qulubuhum wa sarat kal maitah inda zikrillah. Pada saat dia mendengarkan suara azan, panggilan suara azan, dalam satu hari kita mendengarkan suara azan 5 kali. Suara itu kosong, tidak ada rasa apapun. Tapi begitu dia dengar suara musik, mulai dia main, tangannya tunjuk, misalnya seperti itu. Ini yang paling bahaya. Kenapa? Karena dia sudah melatih dirinya seperti itu. Mendengar suara azan, biasa aja, lompong, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau misalnya udah dengar dangdut misalnya, mulai goyang-goyang ya. Ini yang paling bahaya. Kenapa? Pada saat mendengarkan suara peringatan, adanya inzar, adanya peringatan bahwasanya jangan seperti ini, nanti akan dimasukkan ke dalam neraka, biasa aja. Seakan-akan itu tidak terjadi, seakan-akan itu tidak pernah terjadi, tidak akan pernah terjadi. Ini yang paling bahaya. Dikarenakan apa?
watma'annu biha. Karena pada saat dia menjalani kehidupan di dunia ini, dia merasa sangat nyaman. Tidurnya nyaman, mencari rezekinya nyaman, uang sambil tidur, istilahnya seperti ini. Ini orang-orang yang memang tidur malam pun masuk uang. Jadi dia tidak perlu pikirkan apapun lagi. Yang hanya dia perlu pikirkan, ini weekend ini liburan kemana, weekend ini jalan-jalan kemana, bakar ikan di mana, menikmati di mana, seperti itu. Tapi dia tidak pernah memikirkan bagaimana dia memperjuangkan dirinya, keluarganya, agar lebih dekat kepada Allah dan Rasul. Jadi tugas kita hari ini, bagaimana rasa nyaman itu terhadap kehidupan di akhirat kita. Bukan hanya kita yang bisa datang ke masjid mendengarkan tausiah ini. Ajak saudaranya, ajak tetangganya, ajak anak-anaknya. Ini rasa nyaman yang harus kita hadirkan pada saat kita bisa mengajak orang lain dalam kesalehan-kesalehan yang lainnya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, walladzina hum an ayatina ghafilun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami itu adalah orang-orang yang lalai. Ayat-ayat Allah itu sudah kita ceritakan di dalam majelis ilmu ini juga, bahwasanya sangat banyak, dan ayat yang terbesar itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya Rasul ini merupakan salah satu bentuk ayat tanda kekuasaan Allah. Kita tidak tahu, saya tidak tahu mau menceramah apa kalau seandainya Rasulullah SAW tidak pernah diutus. Salat subuh kita tadi, tidak tahu kita mau baca apa dan apa yang harus kita lakukan, gerakan apa yang harus kita lakukan. Rasul mengajarkan kepada kita, salah satu yang paling sering kita tidak pernah mempelajarinya itu adalah dalam salat. Ya, dalam kitab Tuhfah itu disebutkan bahwasanya ada rukun af'al yang memang itu harus dilakukan. Apabila rukun tersebut tidak dilakukan, maka itu akan batal salat. Contohnya membaca di 6 tempat yang harus didengar, paling tidak itu didengar oleh diri sendiri. Membaca Fatihah misalnya. Berapa banyak hari ini di antara jamaah yang masih membaca Fatihah dengan kondisi yang memang diam kalem? Seperti itu. Batal salatnya, enggak sah. Ya. Ada juga yang bermazhab ular kobra, ya, baca Fatihah ular kobra, seperti itu. Entah apa yang dibaca, tapi membaca itu memang harus didengar dengan diri sendiri, paling tidak. Ini diajarin sama Rasulullah, ya. Kalau seandainya kita tidak memasuki majelis ini, bagaimana kita bisa tahu? Kalau kita tidak pernah mempelajari, ya, bagaimana kita bisa mengetahuinya? Maka tanda yang paling terbesar, ya, itu adalah hadirnya Rasulullah SAW mengajari semua aspek tatanan kehidupan kita. Ya, melalui siapa? Melalui para sahabat, tabi'in, para ulama. Jadi kita tidak bisa cut off, memotong, memangkas bahwasanya sampai dengan Rasul saja atau para sahabat saja, tidak. Ya. Tidak, tapi kita mempunyai para ulama. Ya, para ulama itu mereka adalah warasatul anbiya, orang-orang yang mewariskan ilmu. Seperti yang selawat yang saya bacakan tadi dalam iftitah, itu selawat yang memang langsung diajarkan oleh Rasulullah kepada salah seorang ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil mahbub al-aliyil qadr al-azimil jah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ini memang tidak pernah pada masa Rasul dan tidak pernah pada masa sahabat, tapi ini diajarin oleh Rasulullah SAW kepada ulama, dan ulama tersebut meriwayatkan. Jadi jangan kita potong terus, kalau nggak ada sama Rasul sama sahabat semuanya bid'ah. Nah, jangan seperti itu. Beda, ya, beda antara mimpi kita sama mimpi ulama. Ya, beda. Mungkin di antara kita kalau sebelum bobo entah apa yang kita pegang. Ya. Ulama misalnya seperti Imam Abu Hanifah, ya, sewaktu beliau itu ambil wudhu isya itu selama 40 tahun ambil wudhu isya dan bertahan sampai subuh. Jadi sangat wajar mereka misalnya bertemu dengan Rasul, konsultasi hukum dengan Rasul,
Seperti itu, inilah kehidupan dan kualitas keimanan para ulama-ulama terdahulu. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Al-arwah allati kanat mustaghriqah fi hubbil jusmaniyat wa kanatin ghafilah an hubbi ilmu ruhaniyat. Bahwasanya mereka itu adalah ruh-ruh, jiwa-jiwa yang mereka sama sekali tidak menginginkan tentang kehidupan di akhirat. Siapa yang akan dicampakkan ke dalam api neraka, ya, bahwasanya orang-orang yang sama sekali tidak mau open tentang kehidupan akhirat. Maka jadikanlah kehidupan akhirat itu merupakan puncak dari semua aktivitas kita. Kita hidup di dunia ini adalah untuk mempersiapkan tentang kehidupan kita di akhirat. Hal-hal yang kita lakukan ini adalah hal-hal ghaibat, hal-hal ghaibah. Bahwasanya hal-hal yang gaib tidak bisa kita lihat dengan mata, maka kita mempercayainya. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang memang pasti benar. Wa'dul haq, janji pasti dari Allah, bahwasanya azab neraka itu memang sangat pedih dan nikmat surganya itu sangat luar biasa. Kenapa dikatakan nikmat? Insya Allah nanti akan kita bahas pada saat pembahasan tentang surga. Karena nikmat itu la tazulu, nah, dia itu tidak akan pernah terputus. Hari ini kita mengatakan bahwasanya nikmat sekali, tapi dia terputus. Terbukti dari mana? Pada saat kita meninggal, pada saat kita tidak melakukannya lagi. Seperti orang bilang misalnya, paling enak kalau makan bakso, kata misalnya bakso koko misalnya, dia bilang di Lok Semau. Kapan enaknya? Waktu kita makan. Setelah makan selesai. Tapi kalau nikmat yang sebenarnya yang dikatakan dengan kata-kata nikmat itu tidak akan pernah berakhir kenikmatannya. Begitu makan, sampai makan masih nikmat, setelah makan juga masih nikmat. Ada nggak seperti itu kejadiannya hari ini di dunia? Tidak ada. Dan itu adanya hanya di surga. Maka yakinilah Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kenikmatan surga itu jauh lebih indah dan azab neraka itu jauh lebih pedih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.